Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Syamila dengan NIM H24190069 dan rekan saya Deka Nalarantaba H24190091. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Paralel 2. Kali ini kami akan mempresentasikan dan memberikan tutorial kepada teman-teman mengenai analisis data kualitatif dengan menggunakan software Atlas.t. Baiklah, sebelum kita memasuki tutorialnya, kita harus tahu dulu apa itu Atlas.t. Atlas.t adalah software yang dibuat oleh Thomas Moore. Ia berasal dari Jerman dan Atlas.t ini merupakan software yang digunakan untuk melakukan analisis data kualitatif berupa teks, grafik, audio, maupun video dalam jumlah besar. Nah, software ini juga menawarkan berbagai alat yang dapat Anda gunakan untuk mengelola, mengekstrak, membandingkan, mengeksplorasi, dan merakit kembali bagian yang bermakna dari sejumlah besar data dalam materi iklan. Dan Atlas ini bersifat fleksibel namun juga sistematis. Lalu konsep dan fitur utama yang ada pada software Atlas.t. Nah, fitur-fitur utama yang ada pada Atlas.t ini ada dokumen, quotation, lalu ada quotation as layer. Yang pertama dokumen. Nah, dokumen ini merupakan data yang telah kamu tambahkan ke proyek Atlas.t. Nah, dokumen ini juga dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau materi geografis yang ingin kamu tafsirkan. Lalu ada quotation yang merupakan atau juga bisa disebut kutipan yang merupakan segmen dari dokumen yang menarik atau penting bagi pengguna. Lalu dalam dokumen tekstual, kutipan adalah urutan karakter acak mulai panjang dari satu karakter untuk sebuah kata, kalimat atau paragraf bahkan sampai seluruh file data. Lalu quotation as layer yang merupakan kutipan dapat dianggap seperti lapisan transparan di atas dokumen. Nah, secara teknis, sebuah kutipan terdiri dari identifier berupa angka dan sepasang koordinat yang menentukan awal dan akhir dari sebuah kutipan itu sendiri. Lalu kita akan mempelajari teknik analisis data kualitatif menggunakan Atlas.t. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara general step-step yang akan kita gunakan untuk menggunakan Atlas.t ini. Nah, secara general kita nanti akan membuat proyek, pertama membuat proyek di software Atlas.t ini. Setelah kita membuat proyek, nanti kita akan menambahkan dokumen. Setelah kita menambahkan dokumen, lalu kita akan dilanjutkan dengan melakukan coding. Setelah kita melakukan coding, kita akan membuat jaringan semantik dan step-step ini akan terus berulang hingga akhirnya kita bisa membuat jaringan semantik. Nah, langsung saja kita praktekkan cara menggunakan Atlas.t ini secara langsung dengan bersama rekan saya Deka Nalarantaba. Pada Deka, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mila. Untuk selanjutnya itu ada tahapan tutorial. Di sini izinkan saya untuk membantu teman-teman tentang tutorial penggunaan software Atlas.ti. Sebelum kita masuk ke tutorial penggunaannya, kita akan mendownload Atlas.ti-nya terlebih dahulu. Teman-teman tinggal klik saja di Chrome atau Google masing-masing, itu Atlas.ti 9 free, karena 9 sekarang yang versi terbaru ya dari Atlas.ti. Tinggal klik. Nah, di sini teman-teman Atlas.ti ini ada dua version ya teman-teman. Ada yang trial version itu yang gratis atau tidak berbayar, dan ada yang full version atau Atlas.ti yang berbayar gitu. Nah, untuk trial version sendiri tentunya ada keterbatasannya ya teman-teman karena gratis gitu. Untuk keterbatasannya sendiri itu yang pertama, dokumen yang bisa dimasukkan itu maksimal 10 dokumen, dan untuk coding yang bisa dibuat itu maksimal 15 coding ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang menganalisis dokumen yang hanya beberapa saja, tidak lebih dari 10, teman-teman bisa menggunakan yang trial version, atau misalkan lebih dari 10, teman-teman tinggal membuat beberapa project.
misal ada 20 file yang ingin teman-teman analisis, berarti teman-teman buat 2 project gitu, di mana satu projectnya berisi 10 dokumen. Nah, kita kembali ke tutorialnya. Kita klik yang free trial version atlas.ti. Nah, kemudian masuk di sini, nanti teman-teman akan diarahkan untuk daftar di sini. Daftarnya gratis ya teman-teman. Nanti teman-teman daftar menggunakan email teman-teman masing-masing, dan nanti teman-teman akan menerima email seperti ini pada email yang teman-teman daftarkan. Nah, nanti teman-teman tinggal verify your akun, kemudian nanti tampilannya teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat My Trials, Desktop Trial. Nah, di sini ada 2 versi ya teman-teman, untuk Windows dan juga untuk Mac. Nah, itu teman-teman tinggal disesuaikan sesuai device yang teman-teman miliki. Nanti teman-teman download, kemudian setelah di-download, teman-teman install aplikasinya. Nah, kita langsung saja buka, karena saya sudah menginstal ya softwarenya, maaf. Nah, teman-teman nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah rekan saya jelaskan tadi, yang pertama, tahapan pertama itu ada create project atau membuat project. Nah, di sini kita kasih nama saja analisis data kualitatif hasil wawancara. Kita create. Nah, untuk tampilan pertamanya nanti teman-teman bakal seperti ini. Terlihat ada dokumen, ada codes, ada memos, ada networks, ada dokumen groups, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, langkah kedua setelah membuat project, teman-teman bisa menambahkan file yang akan teman-teman analisis atau dokumen yang akan teman-teman analisis. Kita klik icon ini, kemudian pilih. Nah, di sini saya ada 2 dokumen. Saya masukkan langsung dengan cara saya menekan Ctrl, kemudian klik keduanya. Nah, setelah itu kita klik open. Nah, sudah masuk ya teman-teman 2 dokumennya. Nah, bisa dilihat. Ini kita klik, double klik, terbuka di sini ya teman-teman. Kemudian yang satu lagi, kita double klik lagi. Nah, terbuka lagi. Ini juga teman-teman bisa menggeser ini ya, untuk memperbesar atau memperjelas filenya. Ini juga bisa diperbesar. Nah, kemudian tahapan pengkodingan. Sebelum mengcoding, teman-teman harus membuat quotation dulu. Nah, untuk quotation saya biasanya di sini saya mencari kata atau kalimat yang general atau bisa dijadikan judul gitu. Atau istilahnya dia yang mendasari dari pikiran utamanya. Nah, saya di sini memblok kalimat ini. Untuk contohnya, sebelum melaksanakan tugas pokok dan tugasnya, klik kanan, kemudian create free quotation. Karena kita menggunakan yang trial version ya teman-teman, jadi ada tulisan free. Nah, di sini terlihat, di sini sudah muncul quotation-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah pengkodingan. Teman-teman membaca semua isi dari data hasil wawancara yang teman-teman miliki atau dokumen yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman mencari kalimat-kalimat pentingnya gitu atau poin-poin pentingnya. Di sini saya akan memberi contoh memiliki etos kerja. Nah, ini saya bisa Ctrl+C atau copy. Kemudian saya mengklik ini quotation tadi, kemudian klik kanan, kemudian apply code. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mempaste yang kalimat yang sudah teman-teman copy tadi. Ctrl+V, di sini langsung muncul ya teman-teman. Memiliki, ini yang tadi saya copy, kemudian klik tambah. Nah, jadilah satu kode. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa ini sudah masuk? Kita bisa lihat codes ini ya teman-teman, codes ini. Ini sudah terlihat 1, berarti artinya sudah 1 kode masuk. Nah, lakukan langkah berikutnya. Pada kalimat ini saya masih menemukan ya yang penting di sini. Perencanaan etos kerja.
Kita copy, kemudian kita masuk ke sini lagi, kita apply quotes, kemudian kita paste lagi kalimat, dan kita tambahkan lagi. Nah, sudah jadi dua kode ya teman-teman. Nah, tapi saya ingin juga mengingatkan lagi kepada teman-teman pada Atlas.ai ini tidak harus melulu tentang copy paste ya teman-teman, karena pada dasarnya Atlas.ai ini untuk menginterpretasikan gitu hasil wawancara yang teman-teman dapatkan, atau istilahnya menginterpretasikan data kualitatif yang teman-teman dapat sehingga bisa menjadi data yang nantinya berguna bagi penelitian teman-teman. Ini karena saya sebagai contoh untuk step by step-nya, makanya saya menggunakan langkah copy paste biar lebih mudah. Nah, baik, mungkin seperti itu contoh pengkodingannya. Nah, untuk tahapan selanjutnya saya sudah menyiapkan file yang sebelumnya sudah saya olah. Mungkin saya akan close ini dulu. Nah, ini ada yang sudah saya olah. Nah, ini teman-teman. Ini dokumen yang sudah saya olah. Ini ada wawancara kepala sekolah, kemudian ada wawancara guru. Tuh sudah terlihat ya teman-teman, di sampingnya sudah ada quotation beserta codes-nya masing-masing. Juga di sini codes yang saya masukkan sudah maksimal, itu 15 codes karena saya menggunakan free trial version, bukan yang full version, sehingga terbatas ya teman-teman. Oh iya, saya juga lupa mengingatkan bahwa trial version ini untuk fitur auto save-nya itu tidak bisa ya teman-teman, sehingga teman-teman harus sering-sering untuk men-save secara manual file yang atau project yang teman-teman buat, agar menghindari terjadinya kehilangan data yang sudah teman-teman buat, seperti itu. Dan juga saya ingin mengingatkan bahwa di Atlas.ai ini tidak bisa menggunakan tools CTRL-S ya teman-teman untuk men-save project teman-teman, sehingga harus dilakukan manual, itu klik file kemudian klik save. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini saya sudah mengcoding, sudah ada ininya ya, quotation dan codingnya. Kemudian kita masuk ke dokumen. Nah, pada dokumen ini keduanya sudah ada quotation dan codingannya ya teman-teman. Sehingga nanti teman-teman bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat jaringan. Itu teman-teman klik kanan pada file yang atau dokumen yang sudah teman-teman coding tadi, kemudian teman-teman show in network. Kemudian nanti jadinya akan seperti ini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, wawancara kepala sekolah. Nah, ini teman-teman bisa klik pada icon ini, kemudian klik kanan. Nah, kemudian di sini teman-teman klik yang add neighbors, kemudian klik yang codes. Nah, maka akan muncul hasil codingan kita tadi. Nah, untuk layoutnya sendiri, teman-teman bisa mengatur di sini. Ada beberapa pilihan, seperti yang teman-teman lihat, ada random, ada tree, ada hierarchical, ada radial, organic, circular, single cycle, circular, orthogonal tree, dan perpendicular. Nah, juga untuk ini ya, teman-teman bisa untuk penaruhannya atau layoutnya, teman-teman bisa custom atau bisa istilahnya sesuka teman-teman, sekreatifnya teman-teman. Nah, untuk garisnya juga teman-teman bisa memilih apakah mau lurus atau bergaris seperti ini, berbelok-belok. Nah, selanjutnya juga teman-teman bisa merubah warna kotak dan mendesainlah kotaknya sesuai kreativitas teman-teman masing-masing ya. Mungkin saya bisa kasih contoh. Ini kita bisa klik color. Warnanya berubah sesuai yang teman-teman mau. Kita samakan semua. Nah, seperti ini teman-teman. Kita layoutnya ganti yang free aja ya. Nah, jadi terlihat ya teman-teman. Jadi didapat dari wawancara kepala sekolah itu beberapa poin penting seperti
memahami arti kerja yang sebenarnya melalui sudut pandang, sikap, dan semangat. Ini kan terpotong ya teman-teman. Teman-teman bisa dipanjangkan kayak gini sehingga tidak ada kalimat yang terpotong. Ini juga bisa. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi didapat dari wawancara kepala sekolah itu ada 5 poin. Yang pertama, memahami arti kerja yang sebenarnya melalui sudut pandang, sikap, dan semangat guru, memiliki etos kerja yang kuat, kemudian perencanaan etos kerja dituangkan dalam rancangan pembelajaran, motivasi diri, dan motivasi kepada peserta didik agar dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian poin keempat itu dapat bekerja sama dengan teman sejawat, kepala sekolah, anggota MGM, MV, Dinas Pendidikan, atau pihak lainnya dalam upaya mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, kemudian yang poin terakhir itu kualitas atau hasil pekerjaan yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya membuatnya memiliki etos kerja yang berbeda, yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, kemudian selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah itu kita save. Nah, karena seperti yang sudah saya bilang, ini merupakan data yang sebenarnya sudah saya olah. Jadi untuk nama wawancara kepala sekolah itu sudah ada ya teman-teman. Jadi kita ini tambah saja H1. Kemudian kita create. Nah, selanjutnya kita minimize window ini. Kemudian masuk lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada network. Untuk networks-nya udah ada 4 ya teman-teman. Yang tadi kita olah itu adalah yang ini teman-teman. Yang paling bawah ya. Ini yang 3 sebelumnya itu data yang sudah saya olah. Nah, kemudian lakukan hal serupa pada dokumen berikutnya, pada yang wawancara guru ya teman-teman. Di sini, di sini teman-teman klik, kemudian klik kanan, kemudian sama show in network. Nah, kemudian teman-teman di sini juga bisa klik kanan, kemudian add neighbors, kemudian tambahkan code. Nah, maka terlihat ya teman-teman, kita layoutnya ubah dulu, biar terlihat lebih rapi. Nah, layoutnya mungkin lebih enak ya teman. Nah, bisa teman-teman lihat sudah jadi ya runtutan poin-poin yang didapat dari wawancara dengan guru. Ya teman-teman lihat semua. Oh ya, saya lupa menambahkannya teman-teman. Jadi selain kita bisa menambahkan quotes, kita juga bisa menambahkan quotation. Bagaimana caranya? Kita tinggal masuk ke notes ini, kemudian kita klik dulu ya kotaknya teman-teman, di mana kotak itu merupakan bagian dari quotation mana gitu. Nah, kita pertama klik kotak pertama, kita pilih yang quotation. Nah, maka muncul di sini quotation-nya ya teman-teman. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwa poin ini itu mengacu pada penilaian etos kerja guru gitu, tentang penilaian etos kerja guru. Nah, boleh di kotak selanjutnya saya tambahkan juga quotation saya aktifkan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ketika pengkodingan satu quotation itu bisa lebih dari satu coding ya teman-teman, atau satu kode gitu. Sehingga, nah ketika saya kan tadi hanya menambahkan quotation pada kotak yang ini ya, tapi karena kotak yang ini juga terhubung pada quotation ini, maka otomatis langsung ada tanda panahnya gini, sehingga menunjukkan bahwa kode ini atau poin ini itu mengacu pada quotation tentang sebelum pelaksanaan pembelajaran, bahwa guru itu perlu memperhatikan standar kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan evaluasinya ketika melaksanakan penanaman sikap kepada peserta didik. Seperti itu ya teman-teman. Kita tambahkan. Mungkin biar cepat teman-teman bisa mengklik CTRL menggunakan tools tahan CTRL, kemudian klik semua kotak, kemudian add neighbors, dan quotation. Nah, maka langsung muncul semua quotation dari coding yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, tinggal rapikan saja ya teman-teman, biar semuanya bisa terbaca gitu, atau biar lebih enak dan lebih mudah bagi peneliti lain jika ingin melihat data teman-teman.
atau lebih tepatnya untuk mempermudah penguji gitu ya dalam menguji data yang teman-teman punya. Nah, maka didapat seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian teman-teman tinggal save hasil ini. Wawancara read. Maka kita ini minimize lagi. Nah, maka kita lihat ya di bagian networks-nya ini bertambah lagi satu teman-teman yang barusan kita buat. Nah, yang ini nih, yang guru punya ada 2. Nah, selanjutnya kita bisa membandingkan karena seperti yang sudah rekan saya bilang sebelumnya bahwa Atlas.ai ini membantu untuk menganalisis data kualitatif sehingga data tersebut bisa menjadi data yang objektif, bukan data yang subjektif gitu. Karena itu maka aplikasi software ini bisa membantu untuk menganalisis data tersebut gitu. Dan untuk data hasil analisisnya bisa dikatakan objektif jika ada peneliti lain yang menginterpretasikan datanya itu kemiripannya 80%. Jika di bawah itu, maka data tersebut dikatakan subjektif ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kan kita akan membandingkan ya. Maka kita ini bisa CTRL yang seperti tools yang sudah saya bilang tadi, CTRL, klik wawancara kepala sekolah, klik wawancara guru. Ketika sudah terblok dua-duanya, kita klik kanan, kita show in network. Nah, maka muncul seperti ini. Kita ketengahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita langsung dua-duanya add neighbors dan pilih code. Sudah jadi seperti ini. Terus kita gunakan yang radial. Nah, maka di sini dapat dilihat ya teman-teman bentuknya seperti sayap. Di sini teman-teman bisa membandingkan gitu antara data hasil wawancara dengan guru dan hasil data wawancara dengan kepala sekolah. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa diperbesar ya. Bisa diperbesar. Bisa lihat teman-teman. Kemudian selanjutnya yang teman-teman lakukan itu men-save hasil ini. Kita minimize lagi teman-teman. Nah, sudah seperti yang teman-teman lihat, networks-nya itu bertambah satu lagi yang terakhir kita buat. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman tutorial untuk menggunakan Atlas.ai ini dari step by step-nya dan setiap langkah-langkah yang harus teman-teman lalui. Gitu. Karena yang penting itu pengkodingan dan dokumen. Mungkin jika ada yang ingin teman-teman diskusikan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa mengajukan ya pertanyaan di kolom komentar ini. Kemudian juga semoga saya harap tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan memudahkan kita untuk melakukan penelitian gitu ya, untuk mengolah data yang diperlukan dalam penelitian yang kita lakukan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Samila. Baik, terima kasih Deka atas penjelasan tutorialnya. Maka bisa kita simpulkan dari menggunakan Atlas.ai tadi memudahkan kita dalam membuat menganalisis data kualitatif. Nah, kalau bisa kita ringkas dari step-step tadi, kita kembali lagi kepada 4 step ini ya, Deka ya. Berarti kita pertama harus membuat project, lalu kita juga tadi menambahkan dokumen. Nah, setelah kita menambahkan dokumen, kita juga bisa quotation bagian-bagian yang penting, lalu setelah di quotation lalu melakukan coding. Nah, nanti kalau setelah melakukan coding kita bisa melakukan networking. Nah, networking ini nanti akan menjadi jaringan semantik yang bisa kita bandingkan antara satu data dengan data lainnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih bertanya di kolom komentar seperti yang Deka katakan tadi. Nanti akan kami usahakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman telah menonton video tutorial ini. Semoga penelitian atau skripsi teman-teman berjalan dengan lancar. Setelah melihat tutorial ini, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.